Perkenalkan, nama saya Maria Belenika Ginting. Saya dari kelas 1F Manajemen Universitas Asahan NPM 20030250. Saya akan menjelaskan makalah tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Fungsi paragraf. Paragraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf dan ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama dalam pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok seluruh paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang dapat membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Syarat-syarat penggunaan paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Keempat, panjangnya paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidaklah sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan Berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa.
berdasarkan urutan waktu. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu kejadian atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembacanya supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri pernyataan umum. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya bersifat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri dari satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Saran dari saya, sebaiknya dalam penyusunan paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati karena masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengikuti aturan-aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.